Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Ini adalah seri berita yang terakhir menuju preview yang besok pagi akan saya berikan ya. Nah, besok pagi saya akan membuat satu video secara utuh ya mengenai prediksi susunan pemain, kemudian taktik seperti apa yang mungkin ya dilakukan oleh Coach Sintayong. Kemudian bagaimana prediksi skornya ya, apakah timnas Indonesia mampu menang ataukah mendapatkan hasil seri ataupun kalah. Nah, itu akan saya buat reviewnya secara cukup panjang itu besok pagi ya. Nah, ini adalah seri berita terakhir ya. Kenapa saya berikan seri berita terakhir? Karena sejak beberapa hari yang lalu saya terus memberikan update ya bagaimana ulasan-ulasan yang diberikan oleh media asing, baik itu dari Jepang, kemudian komentar-komentar dari Jepang juga gitu ya, seperti yang dilontarkan oleh JFA, kemudian media-media Inggris seperti Spotmall ataupun juga Euronews ya yang dari Perancis dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya merasa perlu untuk mengulas berita-berita tersebut? Supaya kita memperoleh gambaran yang komprehensif ya. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai fans sepak bola Indonesia, tentu saja senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi di timnas Indonesia. Dan tentu kita merasa tahu juga apa yang menjadi titik keunggulan dan titik kelemahan daripada timnas Indonesia. Nah, tetapi itu saja tidak cukup. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana pandangan orang luar atau media luar terhadap timnas Indonesia. Nah, itulah mengapa saya kemudian dalam beberapa video yang lalu itu memberikan semacam ulasan, memberikan gambaran bagaimana media asing menyorot baik timnas Indonesia ataupun beberapa pemain ya. Dan kalau teman-teman penasaran dengan isi-isinya secara lebih lengkap, misalnya ya, silahkan dilihat. Saya juga mencoba mencantumkan ya sumber referensi yang saya baca, yang saya gunakan terhadap media-media yang saya ulas. Nah, di bagian ini saya hanya akan melihat komentar ya seperti apa yang dilontarkan baik oleh kedua pelatih, yaitu Hajime Moriyasu dari timnas Jepang ataupun Coach Sintayong dari timnas Indonesia, termasuk juga komentar para pemain menjelang keduanya bentrok hari besok pukul 7 ya. Pertama kita baca dulu komentar dari timnas Jepang ya. Ini seperti diantaranya ya didapat dari laman resmi AFC ya. Nah, Hajime Moriyasu sebagai pelatih timnas Jepang itu mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar dan semakin kuat dibanding sebelumnya. Ini saya kira satu pengakuan yang jujur ya, bahwa Hajime Moriyasu yang pada bulan Januari lalu bertemu dengan timnas Indonesia melihat bahwa timnas Indonesia maju lebih besar dan sekarang semakin kuat dibanding pada saat Piala Asia Januari yang lalu. Nah, kemudian Hajime Moriyasu juga mengatakan bahwa Indonesia juga memiliki supporter yang sangat antusias yang akan menjadi tambahan kekuatan bagi mereka. Kami akan menyiapkan mental menghadapi kemungkinan permainan agresif mereka. Nah, jadi hal lain yang juga di-highlight, yang coba di-mention, yang coba disebutkan oleh Hajime Moriyasu adalah kehadiran supporter yang banyak, yang diprediksi itu kan mencapai 60.000, ada yang bilang juga 70.000. Tapi yang saya baca beritanya adalah 60.000 ya, akan memadati Stadion Gelora Bung Karno, ditambah memang dengan tamu undangan dan selebihnya memang lebih dari 60.000 ya itu. Nah, dan ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi para pemain timnas Indonesia. Sekaligus ini akan menjadi teror ya bagi para pemain timnas Jepang. Sehingga Hajime Moriyasu juga mengatakan, kami akan menyiapkan mental. Kenapa ya? Karena teror dari para supporter timnas Indonesia itu setidaknya bisa membuat mental para pemain Jepang
itu down ya, seperti itu. Nah, itu komentar dari Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang. Nah, sekarang bagaimana komentar dari Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia menjelang timnas Indonesia akan bentrok dengan Jepang hari esok. Nah, kata Coach Sintayong, seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka ya, jelas Coach Sintayong. Nah, jadi Coach Sintayong dalam komentarnya jelas mengakui bahwa Jepang memang adalah tim terbaik di Asia ya. Sekarang peringkatnya itu 15 dunia dan memang termasuk langganan Piala Dunia. Nah, tetapi kata Coach Sintayong, yang penting pemain itu percaya diri. Nah, baik dari segi fisik, nah dari manapun kita tidak akan kalah secara mental. Nah, mental ini yang disebut atau yang dimention Coach Sintayong. Kenapa? Karena mentalitas ini akan menentukan seberapa baik permainan yang akan ditampilkan oleh para pemain di atas lapangan. Dan kita tahu ya, kala timnas Indonesia menghadapi tim-tim besar ataupun tim-tim lainnya, itu tentu ya, ketika tim yang dihadapi luar biasa kuatnya, itu mentalitas itu sangat dibutuhkan, itu kan, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana komentar para pemain ya yang akan bertanding nih. Nah, dari timnas Indonesia, yaitu penjaga gawang ya, Martin Paes itu mengatakan, saya tidak gugup lawan Jepang. Nah, saya sudah pernah bertemu Lionel Messi. Nah, ini menunjukkan satu kepercayaan diri yang cukup baik ya yang dimiliki oleh Martin Paes. Jadi kalau Martin Paes pernah bertemu Messi, berduel, menahan tendangannya, penaltinya dan lain sebagainya, tentu melawan pemain timnas Jepang yang tanda petik secara kualitas barangkali di bawah Messi, itu bukanlah hal yang harus membuat dia gugup, membuat dia kena secara mental ya, seperti itu. Jadi Martin Paes cukup percaya diri, cukup pede dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menatap pertandingan ini. Nah, sedangkan menurut Kogi Ogawa, nah ini striker Jepang ya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ini semua tergantung berapa banyak gol yang bisa saya cetak di 2 pertandingan ini, melawan Indonesia dan Cina ya. Nah, jadi sebagai seorang striker tentu tugasnya adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya. Dan Ogawa ini merasa tertantang ya kala menghadapi timnas Indonesia untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadi ini satu pertandingan yang akan menarik ya. Pelatih kedua tim juga merasa tertantang, tertarik, mengakui kualitas masing-masing. Para pemainnya juga sama. Tentu ini akan sangat menarik ya. Mudah-mudahan memang pertandingan besok akan sangat menghibur ya bagi fans kedua negara tersebut. Nah, itulah beberapa komentar yang dilontarkan oleh kedua pelatih dan juga pemain dari kedua timnya ya. Nah, nanti untuk prediksi dan taktik dan sebagainya itu ditunggu di video selanjutnya di channel Robby Delpis ya. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih.